nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Pemuda merupakan bagian terpenting di dalam sebuah negara. Di dalam sebuah negara, pemuda merupakan ruh yang selalu bergelora darahnya, yang senantiasa mencuat dan urat-uratnya kuat. Di dalam sebuah negara, pemuda merupakan jantung yang berdenyut dan tekadnya tak pernah surut. Di dalam sebuah negara, pemuda merupakan penerus bangsa dan agama di masa yang akan datang. Di mana dijelaskan di dalam syair bahasa Indonesia. Laisal fata mayaqulu haza abi, lakinal fata mayaqulu ana la fata. Laisal fata mayaqulu haza. Hadirin, bukanlah pemuda yang mengatakan Inilah bapakku, tetapi yang dimaksud dengan pemuda adalah yang mengatakan inilah aku. lantas. Presiden pertama Indonesia sebagai the Great Father mengatakan, Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. oleh karena itu hadirin, izinkanlah kami memaparkan syahril Quran dengan judul Membangun Generasi Muda Indonesia Yang lebih berkualitas dan berakhlakul karimah. Sebagai rujukan, marilah kita simak kalam ilahi yang termaktub indah dalam surah Maryam ayat 59 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalqun adaa'us salat wattaba'us syahawati fasawfa yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syi'na. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsunya, maka mereka akan tersesat. Hadirin yang berbahagia, Ali Mustafa Al-Maroki dalam tafsirnya menjelaskan maksud dari wattaba'us syahawat adalah mereka yang meninggalkan sholat dan lebih mementingkan hawa nafsunya daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Yusuf Qardawi mengatakan bahwa umat Islam kita saat ini sedang menghadapi persoalan yang besar dan mendasar. Ini basa-basi tanpa bukti, sebab secara nyata kita jauh tertinggal Dari Amerika yang kapitalis, kita jauh tertinggal dari Cina yang Konfusianis, dan kita jauh tertinggal dari Jepang yang Buddhistois. Nampaknya kita jadi bangsa yang menentang abadi
idealis, berjiwa pengemis, dan berkarakter pesimis. Hadirin, ketahuilah di atas pundak pemuda terdapat beban yang dipikul, dan dengan pikiran mereka kebudayaan bisa tersebar luaskan, dan dengan kekuatan mereka nilai-nilai kemanusiaan bisa terkokohkan, dan dengan ambisi mereka kebebasan dapat ditegakkan, Dan derajat manusia dapat ditinggikan. Kita jauh tertinggal dari Jepang yang Budistois. Nampaknya kita menjadi bangsa yang bermental apatis, berjiwa pengemis, Dan berkarakter pesimis. yang hobinya main judi, remi, domino, dan 41, yang sukanya molor dan suka nonton goyangan-goyangan ngebor. Betul hadirin? Bergulirnya waktu telah menuai bukti bahwa Islam saat ini sedang miskin ilmu. Islam saat ini sedang miskin akhlak yang mulia. Kita lihat di berbagai surat kabar, tawuran anak pelajar terjadi di mana-mana. Yang lebih ironisnya hadirin, anak SD mampu mengakses internet hanya untuk menonton porno aksi dan pornografi. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketahuilah, di atas pundak pemuda terdapat beban yang dipikul, dan dengan pikiran mereka kebudayaan bisa tersebar luaskan, dan dengan kekuatan mereka nilai-nilai kemanusiaan bisa tersebar luaskan, Dan dengan ambisi mereka kebebasan dapat ditegakkan, Dan derajat manusia dapat ditinggikan. maka setiap gerakan pemuda adalah kekuatan yang menjadikan keuangan dan harapan. Namun, jauh berbeda dari apa yang dikatakan oleh Abdul Qadir Mautah, menyindir bahkan meremehkan Islam. Kita sebagai umat Islam tidak rela apabila sindiran Abdul Qadir Mautah benar adanya. Di dalam bukunya ia mengatakan, Al-Islam bainal jahim abnaihim wa ajzi ulamaihim. Ulama berada di tengah-tengah putra-putrinya. Dan tumpuan para ulamanya. Sindiran ini memberikan cambuk kepada kita semua agar kita melahirkan Pemuda yang cerdas, berkualitas. Dan berakhlakul karimah. Salah satu cara untuk menjadikan pemuda kita cerdas, berkualitas, dan berakhlakul karimah adalah dengan pendidikan. Sebab dengan pendidikan akan tersebar ilmu agama dan pengetahuannya. Teringat kita pada syair Al-Genggongi sebagai berikut. wahai pemuda, harapan bangsa kita. Batasilah diri hati kita. Bersabarlah, taati perintahnya, Agar kita jadi hamba yang diridhoinya. wahai pemuda-pemudi penerus bangsa ini. Wahai pemuda-pemudi, penerus bangsa ini, bersifat budi pekerti untuk kelak nanti. Oleh karena itu hadirin, pembentukan moral melalui pendidikan wajib hukumnya. Kita simak kalam ilahi yang termaktub indah dalam surah Al-Furqan ayat 74 sebagai berikut. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
sebagai penyejuk hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan Ibu Pertiwi. Ahmad Mustafa Al-Maroki dalam tafsirnya jilid 19 halaman 20, ia mengatakan bahwa orang-orang meminta kepada Allah agar dilahirkan keturunan yang taat beribadah dan tidak menyekutukannya. Ayat ini memberikan semangat kepada kita agar kita bisa meneruskan cita-cita bangsa dan agama. Sebab Syubanul yaum rijalul khat. they are of the leader of the tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Imatul rijal tahimul jibal. The power of the man king of the mountain. Kekuatan lelaki dapat menghancurkan gunung. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai kaum pemuda harus meneruskan cita-cita bangsa dan agama. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan, Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dengan pembentukan akhlak yang mulia. Yang kedua, pemuda harus mampu menjadi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlakul karimah. yang ketiga, Bangkitlah wahai pemuda. demi terbangkitnya cita-cita bangsa dan agama. Hadirin, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami akhiri, kami akan menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Jakarta, Jangan lupa membeli leci. Jangan suka liatin kami lama-lama. Nanti takutnya jatuh.